Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tiada kasih yang seperti-Mu Bapa. Oh, ku mau menyenangkan-Mu selalu, ku mau selalu berada dekat-Mu Bapa. Oh Yesus, oh bawaku mengenal-Mu lebih lagi, ajarku menyadari begitu sempurna kasih-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, Kaulah kota bentengku, Kaulah perlindunganku, Kau Bapa dan sahabatku. Oh, Bapa, biar ku mengenal isi hati-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ku sembah Engkau, ku sembah Tuhan dan Rajaku. Kau layak terima pujian yang terbaik.
jaga, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu memberkati saudara dan saya. Kalau sampai hari ini masih dipercayakan kehidupan untuk kita, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2. Yesaya pasal 12 ayat 2, dan firman Tuhan berkata, "Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, aku ini anak Tuhan. Aku ini orang yang percaya kepada Tuhan. Aku setia beribadah ke gereja. Aku pendoa. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika persoalan itu menerpa kita, dan itu akan membuat iman kita menjadi lemah. Iman percaya kita menjadi lemah. Membuat kita kehilangan kekuatan. Membuat kita kehilangan kemampuan untuk menghadapi persoalan yang kita alami sebagai dikasih Tuhan. Ketika iman kita itu tidak lagi ada dalam kehidupan kita, kita menjadi mudah untuk menyerah. Kita mudah putus asa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena iman percaya kita lemah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini jangan pernah lemah imanmu. Biar iman kita terus bertumbuh ketika kita beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita hadapi, saya yakin Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mudah menyerah untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Karena kita punya Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan.
Dia adalah sumber keselamatan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Musa pernah berkata dalam Keluaran pasal 15 ayat 2. Keluaran pasal 15 ayat 2 dikatakan di sana, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, keluhuran Dia. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini berbicara ketika kita baca firman Tuhan ini, sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa dan Israel bagi Tuhan atas kemenangan dari musuh-musuhnya. Musa percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan, kekuatan, memberikan keselamatan bagi mereka. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan juga akan lakukan itu bagi kita semua. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan, bahkan keselamatan kepada kita semua. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan itu. Tuhan pasti memberikan keselamatan. Oleh sebab itu pagi hari ini jangan takut. Jangan pesimis menghadapi masalah ataupun persoalan yang kita hadapi. Karena sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Yang mampu memberikan kekuatan dan pertolongan. Bahkan Dia mampu menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, kita masih ingat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Dikatakan di sana, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita semua, kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan dan memberikan kemenangan kepadamu. Inilah janji yang sangat luar biasa. Dan Tuhan akan berikan itu kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita percaya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang pilihannya itu. Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan pasti memberikan keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mampu melakukan yang terbaik bagi kita semua. Di dalam firman Tuhan ada sebuah contoh saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam belenggu penjara. Kalau dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-26 dikatakan di sana, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara dikasih Tuhan, sebuah pertanyaan, kenapa belenggu mereka terlepas? Kenapa sendi-sendi penjara itu goyah? Karena ada kuasa yang menolong mereka. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Jelas dikatakan di sana, belenggu itu terlepas. Sendi-sendi penjara itu goyah saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kenapa terjadi itu? Karena orang itu mendekat dengan Tuhan. Orang itu Paulus dan Silas tidak jauh dari Tuhan. Dan tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia berdoa selalu sambil menantikan Tuhan.
Pagi ini saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Sambil menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 jelas dikatakan di sana, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu berdoa dan dekat dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru dan tidak mudah untuk menyerah. Dan jangan pernah lupa juga untuk membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang merupakan makanan rohani kita, kita pasti menjadi kuat untuk menghadapi setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi ke depan ini. Saudara dikasih Tuhan, sebab firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Bahkan dikatakan juga kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita melupakan akan firman Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang memberi kita kekuatan yang baru. Tetaplah percaya pada Tuhan dan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Supaya setiap apapun yang kita hadapi ini, kita akan mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Kekuatan, keselamatan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan. Andalkan Dia. Ketika engkau lemah, datang kepada Tuhan. Berdoa dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru itu kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sangat mampu untuk menolong kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami bersyukur kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.